Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini hanyalah memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani hidup dalam kehidupan ini berdasarkan dinul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji surat Al-Lahab. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, marilah kita baca surat Al-Lahab itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran datal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabit. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, surat Al-Lahab ini adalah merupakan surat yang ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Lahab karena surat ini membicarakan Abu Lahab. Abu Lahab ini suka menyakiti dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan balasan baginya, bagi Abu Lahab, berupa neraka yang apinya bergejolak. Kata Lahab yang merupakan azab bagi Abu Lahab disebutkan di dalam ayat yang ketiga di dalam surat Al-Lahab ini. Surat Al-Lahab ini juga bisa disebut sebagai surat Al-Masad. Surat Al-Masad diambil dari ayat yang terakhir pada surat ini, ketika mensifati istri Abu Lahab, mensifati tabiat perilaku daripada istri Abu Lahab. Abu Lahab juga dinamakan surat ini adalah surat Tabbat, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini dimulai dengan kata Tabbat. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, adapun asbabul nuzul daripada surat Al-Lahab ini adalah berdasarkan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Syafa di dalam rangka mengumpulkan orang-orang Quraisy
lalu menyeru kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Safa untuk menyerukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Bagaimana pendapat kalian, hai kaum Quraisy, jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang? Apakah kalian percaya? Maka mereka kaum kafir Quraisy menjawab, kami percaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Kemudian dari salah satu dari kafir Quraisy itu tiba-tiba ada yang menyela. Siapa itu? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabballaka ali hadha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Abu Lahab, celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Maka dengan celaan Abu Lahab kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan surat Al-Lahab ini. Apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Lahab ini yang berbunyi, tabbat yada abi lahabi wadab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa, sampai akhir ini. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib sebenarnya masih paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Lahab ini memiliki nama kunyah Abu Utaibah, itu adalah orang yang paling sengit menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini mempunyai nama lain, yaitu nama Kunyah bin Utaibah ini sangat menyakiti dan memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini juga memiliki julukan laqab Abu Lahab, karena wajahnya Abu Lahab ini adalah mengkilap, dan ini sering kali Abu Lahab ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakang, lalu beliau mendustakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab mempengaruhi orang-orang kafir Quraisy untuk menolak dakwah beliau. Imam Ahmad meriwayatkan suatu ketika Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam, dari belakang ada laki-laki yang berwajah cerah, bermata juling, dan rambutnya berkepang, yang tidak lain adalah Abu Lahab, mengatakan sesungguhnya dia adalah pemeluk agama baru lagi pendusta. Abu Lahab mengatakan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, surat Al-Lahab ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abu Lahab dan istrinya, yang juga tidak kalah sengit menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kelak Abu Lahab akan masuk neraka dengan siksa yang sangat pedih. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, untuk lebih jelasnya marilah kita kaji bersama tentang tafsir daripada surat Al-Lahab ini. Surat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wadab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kata tabbat terdiri dari dua huruf, yaitu ta dan ba. Penggabungan dua huruf ini manapun yang didahulukan
mengandung arti keputusan atau kepastian yang pada umumnya berakhir dengan kebinasaan. Yada artinya adalah kedua tangan, namun yang binasa dari Abu Lahab bukan hanya kedua tangannya, namun keseluruhan dirinya. Dirinya ini adalah bentuk majazi. Ini adalah bentuk majazi. Jadi bukan hanya tangan Abu Lahab yang binasa, tapi seluruhnya. Awalnya ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya cerah atau mengkilap. Namun kata Lahab juga berarti kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi. Setelah Rasulullah SAW diutus dan dia menyakiti beliau, nama Lahab mengisyaratkan bahwa ia akan dibakar di dalam api yang bergejolak di neraka kelak. Ada juga yang berpendapat nama Abu Lahab mengisyaratkan bahwa gejolak api selalu menyertainya, yakni api permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Katsir, ayat pertama surat Al-Lahab ini menunjukkan bahwa Abu Lahab celaka, telah nyata merugi dan binasa. Kebinasaan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan orang-orang yang melihat kematiannya, bahwa setelah perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit lepra hingga akhirnya meninggal. Teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular penyakitnya. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan oleh mereka. Akhirnya digali lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, demikianlah tafsir daripada ayat yang pertama dari surat Al-Lahab ini. Berikutnya surat yang kedua, ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kata aghna merupakan bentuk lampau, seakan-akan tidak bergunanya harta dan usahanya di masa yang akan datang. Sudah tidak berguna lagi Abu Lahab. Maka kasab dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas dan Aisyah adalah anak. Abu Lahab begitu membanggakan harta dan anak-anaknya. Ia pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku di hari kiamat kelak akan menebus diriku dari azab dengan harta dan anak-anakku. Apa yang dikatakan Abu Lahab hanyalah angan-angannya saja. Harta dan anak-anak serta apa yang ia usahakan setelah turunnya ayat ini sama sekali tidak bermanfaat baginya, sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Sementara tafsir daripada ayat yang ketiga, syasla narun datal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kata lahab di sini artinya adalah kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi. Dan dengan itulah Abu Lahab akan dibakar dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menjelaskan kebinasaan yang akan dialami Abu Lahab di akhirat kelak, bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menurut Ibnu Katsir menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Pemirsa budiman rahimakumullah, selanjutnya ayat yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Pemirsa budiman rahimakumullah, istri Rasulullah, istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, nama aslinya adalah Arwah binti Harb binti Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Seperti suaminya, Ummu Jamil juga sangat sengit menyakiti dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW.
Ia disebut Al-Quran sebagai hamalatul khatab, yang artinya adalah pembawa kayu bakar. Ia pernah meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Abu Lahab itu pernah meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celaka. Kalimat hamalatul hatab juga berarti pembawa isu dan fitnah. Sebab apa? Ummu Jamil ini suka mengejek, suka mengolok-ngolok, suka memfitnah, suka mengisukan hal-hal yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang fakir. Sementara tafsir daripada surat Al-Habayat yang kelima, fi jidiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabit. Kata jid artinya leher. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keindahan leher wanita yang dihiasi dengan kalung. Kata masad adalah sejenis tali yang berasal dari pohon al-masad yang tumbuh di Yaman dan dikenal sangat kuat. Masad juga berarti tali yang terbuat dari sabit. Ayat ini menggambarkan betapa hinanya dia. Bagian tubuh yang seharusnya indah justru terjerat dengan tali yang terbuat dari sabit. Sehingga Ibu Jarir menuturkan, istri Abu Lahab memiliki sebuah kalung mewah yang sangat mahal. Ia mengatakan, sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum istri daripada Abu Lahab dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, ketika kita menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah pasung leher yang terbuat dari besi. Istri Abu Lahab nantinya di akhirat akan dipasung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pasungannya ditaruh di leher dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, jadi jelasnya bahwa surat ini menunjukkan betapa luar biasanya ilmu Allah, bahwa Al-Quran dan Rasulullah selalu benar meskipun Abu Lahab mendustakannya. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, ia mungkin punya amunisi untuk menuduh bahwa Al-Quran keliru. Tapi Abu Lahab benar-benar selalu menentang, menyakiti, memusuhi, dan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya binasalah Abu Lahab itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini. Menurut Syekh Wahbah Al-Zulaili mengatakan bahwa surat Al-Lahab ini menjelaskan bentuk siksa Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil serta balasan mereka berdua di dunia dan di akhirat kelak. Sebab apa? Karena mereka berdua memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada hari ini tentang surat Al-Lahab. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang atau manusia seperti Abu Lahab dan istrinya yang nantinya dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa yang budiman, kajian kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.